Seruput kopi dulu lur. Soalnya kabar kali ini panas banget dari dunia pertahanan Indonesia. Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan besar dengan India buat sistem rudal pantai supersonik BrahMos. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma sekedar beli rudal, ada yang lebih dalam, yaitu Transfer of Technology alias TOT. Dan yang bikin makin ngeri, rudal ini kabarnya bisa diintegrasikan ke pesawat Su-30 TNI Angkatan Udara. Nggak cukup sampai situ, sistem ini nantinya juga bakal berdampingan sama rudal YJ-12 atau versi impornya CM302 dari Tiongkok. Waduh, kombinasi maut lur antara teknologi India dan Cina yang sekarang mulai jadi tulang punggung pertahanan Indonesia. Menurut laporan dari media pertahanan seperti Defense Force dan The Times of India, Indonesia sudah mencapai kesepakatan resmi buat pembelian sistem BrahMos Coastal Defense System. Kesepakatan ini melibatkan perusahaan BTI Defense sebagai mitra lokal Indonesia. Diperkirakan kontraknya senilai sekitar 450 juta dolar AS atau kalau dirupiahkan 7,4 triliun rupiah. Mirip dengan kontrak Filipina yang lebih dulu mengakuisisi sistem ini. Dengan deal ini, Indonesia jadi negara kedua ASEAN yang memakai BrahMos setelah Filipina. Rudal ini adalah hasil kerjasama antara India dan Rusia. Punya kecepatan gila-gilaan mencapai Mach 3. Dan jangkauan tembaknya bisa mencapai 400 km. Cocok banget buat mengamankan jalur laut dan pulau-pulau strategis Indonesia. Yang bikin lebih menarik lur, bukan cuma beli sistemnya, tapi Indonesia juga dapat Transfer of Technology alias TOT. Artinya, Indonesia bukan cuma jadi pengguna, tapi juga bisa belajar bikin, ngerawat, bahkan mungkin ngembangin varian berikutnya di masa depan. BTI Defense disebut bakal terlibat langsung dalam perakitan sistem peluncur darat, sekaligus melatih teknisi TNI buat operasional dan pemeliharaan. Ini langkah maju besar, karena lewat TOT, industri pertahanan dalam negeri bisa naik kelas dan gak melulu tergantung sama luar negeri. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Rudal BrahMos ini punya varian udara ke permukaan yang sudah digunakan di pesawat tempur Su-30 MKI milik India. Nah, kabarnya versi yang sama bisa juga diintegrasikan ke Su-30 Mk2 milik TNI AU. Tentu dengan beberapa penyesuaian teknis. Dan disinilah hubungan sama pertemuan penting antara Indonesia dan India di Bali awal Oktober 2025 kemarin. Dalam acara bertajuk Air Staff Talk, TNI AU dan Indian Air Force sepakat buat memperkuat kerjasama strategis, termasuk pembentukan Su-30 Forum, yaitu forum yang mengatur kerjasama pelatihan perawatan, peningkatan kemampuan tempur pesawat Su-30 kedua negara. Gak cuma itu lur, kedua negara juga sepakat buat ngadain latihan air-to-air refueling alias pengisian bahan bakar di udara. Latihan ini penting banget buat memperluas jangkauan operasional Su-30 Indonesia. Bayangin aja kalau nanti TNI AU bisa terbang jarak jauh sambil bawa rudal seperti BrahMos versi udara. Itu artinya Indonesia bakal punya kemampuan serangan jarak jauh yang nyata, bukan cuma di atas kertas. Jadi, pertemuan di Bali itu bukan basa-basi diplomasi, tapi benar-benar langkah konkret buat memperkuat kekuatan udara dan laut Indonesia. Dan dari sisi India, ini juga jadi bukti
bahwa mereka siap bantu Indonesia jadi pemain kuat di Indo-Pasifik. Nah, Lur, sistem BrahMos ini bakal berdampingan sama sistem pertahanan pantai YC-12 atau yang biasa disebut CM-302 dari Tiongkok. Kalau digabung, sistem ini bakal membentuk payung pertahanan berlapis di garis pantai Indonesia. YC-12 punya jangkauan 300 sampai 400 km dan juga kecepatan supersonik serbaguna. BrahMos punya keunggulan di sistem panduan yang sangat presisi dan kemampuan manuver yang sulit dideteksi radar. Kalau dipasang bareng dari barat Indonesia bisa jaga sama YC-12 atau yang disebut CM-302, sementara dari timur dan selatan dijaga sama BrahMos. Artinya, setiap kapal musuh yang coba masuk wilayah perairan kita bisa langsung dikunci dan dihantam dari berbagai arah. Itu baru yang disebut A2 atau AD System atau Anti Access Aerial Denial. Konsep pertahanan modern yang bikin musuh mikir 1000 kali buat nginjak laut Indonesia. Sekarang kita bahas dari sisi strategis, Lur. Dengan langkah ini, Indonesia bermain cerdas. Kita nggak ngikut satu blok kekuatan aja, tapi main di dua arah besar. India dan Tiongkok, dua negara ini sama-sama punya teknologi rudal canggih dan pengaruh besar di Indo-Pasifik. Kerjasama dengan India memberi kita TOT pelatihan dan peluang industri. Sementara kerjasama dengan Tiongkok bikin sistem pertahanan kita lengkap, efektif, dan siap tempur. Jadi, di bawah pemerintah Presiden Prabowo, strategi Indonesia makin jelas, mandiri, tak berpihak, tapi siap di segala arah. Langkah ini juga sejalan sama visi jangka panjang Kementerian Pertahanan, yang pengen Indonesia punya kemampuan pertahanan berlapis, udara, laut, dan darat yang saling berhubung. Rudal BrahMos dan CM-302 jadi 3 komponen kunci buat wujudin visi itu. Bukan cuma soal beli, tapi juga soal penguasaan teknologi. Karena kalau Indonesia punya kemampuan integrasi dan produksi sebagian komponennya, maka ke depan Indonesia nggak cuma pengguna, tapi juga bisa jadi produsen pertahanan regional. Jadi Lur, kalau semua rencana ini jalan, tapi TNI bakal punya kombinasi mematikan. Su-30 yang bisa bawa rudal BrahMos di udara, unit pertahanan pantai yang bisa tembak kapal lawan dari jarak ratusan kilometer, dan sistem anti kapal canggih dari Tiongkok yang siap jaga garis pantai. Indonesia bukan cuma siaga-jaga kedaulatan, tapi juga bisa ngasih efek gentar di kawasan. Dan semua ini dibangun lewat diplomasi, kerjasama, dan kecerdikan strategi pertahanan. Jadi Lur, kesepakatan BrahMos ini bukan cuma soal beli rudal, tapi juga arah modernisasi TNI. Ada TOT dan kerjasama udara di Bali. Ada integritas dengan Su-30 dan kombinasi maut bareng sistem Cina. Kekuatan maritim dan udara Indonesia benar-benar naik ke level baru. Seruput kopi lagi Lur, biar makin semangat pantau dunia militer. Karena kalau udah soal alutsista, kita tetap waspada, bangga, dan ngapak terus. Dan jangan lupa subscribe Mata Militer Ngapak biar ngikutin konten selanjutnya. Terima kasih.